Bagaimana kehadiran Islam ini menjadi solusi? Bagaimana kehadiran kita ini menjadi pembuka jalan terhadap permasalahan? Alhamdulillah setelah anak saya rajin ikut pengajian Ustadz Somad, dia menjadi solusi masalah kami. Amin. Anak saya itu setelah ikut pengajian Ustadz Somad menimbulkan masalah saja. Bukan salah Ustadz Abdul Somad, salah dia tidak nonton full, karena dia menonton hanya 5 menit 2 menit gara-gara nggak punya paket 2 giga. Kenapa orang yang punya iman dan ketakwaan itu menjadi solusi? Karena dia tidak akan minum khamar. Ada orang Islam minum khamar? Ada. Orang Islam yang tidak beriman dan tidak bertakwa dia minum khamar. Orang yang beriman dan bertakwa dia tidak akan berzina. Orang beriman dan bertakwa dia tidak akan selingkuh. Kalau umat Islam beriman dan bertakwa, semua ibu-ibu hidupnya akan tenang, darah tingginya tidak naik. Kenapa? Karena tidak akan ada suami yang dilarikan pelakor. Betul? Iman dan takwa. Jadi kalaulah beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? Bapak kepolisian bisa istirahat, penjara kosong, KPK mungkin dibubarkan karena iman dan ketakwaan. Ketika kita sedang berada di dalam tempat tidak ada CCTV-nya, kita sedang melaksanakan puasa, kita ambil air 1 teguk untuk kumur-kumur, airnya 1 teguk meludahnya sampai 10 kali. Bapak Ibu yang melaksanakan puasa dia rasakan itu. Masih ingat? Betul? Masuk sekali. Padahal kalau dia kunci pintu, dia tutup, dia masukkan kepalanya ke bak, dia minum, tidak ada satupun orang yang tahu. Dia keluar, dia keringkan bibirnya, habis itu pura-pura miringkan kepala, gaya macam mau mati. Tak ada orang tahu. Tapi saat itu dia sadar bahwa dia sedang iman dan takwa. Yang mengawasi dia siapa? Bukan CCTV. Kalau takut buat salah karena diawasi Pak Gubernur akan keluar kota. Kalau takut karena diawasi oleh Pak Bupati akan keluar kantor. Kalau takut karena diawasi oleh Inspektorat Jenderal, akan ada masanya mereka lelah, letih, lesu. Tapi kita diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Kita diajarkan sholat mata menengok tempat sujud. Kenapa mata melihat tempat sujud? Karena kalau mata melihat ke atas, oh ada cicak kawin. Apalagi sholatnya di Masjid Istiqomah Tanjung Selor. Begitu dia sholat melihat ke depan, siapa lah yang memahat kaligrafi ini, cantik kali, bagus sekali kaligrafinya. Apalagi kalau dia sholat letaknya di sini pula, dia tengok, cantiknya apalah bunyi ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang yang beriman, salatnya khusyuk, dia jauh dari yang melalaikan, dia bayar zakat, dia menjaga kemaluannya. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Iya, saya sudah 10 tahun sholat di sini nggak tahu itu ayatnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjid ini sudah cantik luar biasa. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Bahwa ketika kita sedang sholat, gatal betul kepala kita, cuman sekali boleh kita garuk, datang juga gatal lagi, sekali lagi gatal juga lagi, pergi keluar cepat-cepat beli obat kudis kurap, gatal-gatal. Kenapa orang sedang sholat itu tidak mau menggaruk? Kenapa orang sedang sholat itu melihat tempat sujud? Kenapa orang sedang sholat tidak mau mendahului imam? Imam baru kita boleh bergerak. Allahu Akbar, baru kita bergerak.
Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan imam baru dia udah bergerak. Imam sujud, imam baru bergerak. Imamnya pula tua, lambat dia berdiri, kena osteoporosis. Anak muda dia bergerak. Imam baru Allah, dia udah bergerak. Ditanya sama kawan sebelah, kok cepat sekali? Nama kau siapa? Valentino Rossi. Kenapa? Karena dalam sholat kita diajarkan iman dan takwa, bahwa kita sedang diawasi malaikat, bahwa kita sedang diawasi Allah. Tapi sholat ini nggak lama. Sholat paling lama 5 menit, 10 menit. Itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendirian di rumah, tup. Selesai. Yang agak lama dikit, puasa. Nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka sejak dari mulai niat puasa sampai azan maghrib, dia tidak berani matanya jelalatan nunduk ke bawah, dia tak berani telinganya mendengar. Kalau ada orang mau menceritakan aib orang lain, gimana kabar si anu laki, si anu bini, si anu anak, si anu, sedang puasa. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Kenapa? Latihan iman dan takwa. Tapi puasa ini nggak lama. Sahur jam 5, buka jam 6.22. Hanya 13 jam setengah. Dibuat lagi yang lebih lama. Nah, ini berhari-hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 3 hari. 8, 9, 10. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu diucapkannya labbaik Allahumma labbaik, jangan sampai gugur rambut, jangan sampai korek bulu hidung, jangan sampai kuku patah, jangan sampai cabut tanaman, tidak pakai baju berjahit. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa melaksanakan haji. Store ONH. Saya tidak tahu di Kalimantan Utara, mungkin kuotanya bisa lebih cepat. Kalau Riau, store 2022 berangkat 50 tahun lagi. Jadi kalau saya store ONH sekarang umur 25, jadi sekitar perasaan. Lahir 1977, sekarang 2022, umur 45. Walaupun banyak nggak yakin, saya tetap meyakinkan kalian semua. Saya ini udah 45. Store ONH 2022 berarti berangkat umur 95. Begitu orang nerima SMS, orang pun ragu, ini berangkat haji apa meninggal itu. Tapi tidak ada yang sulit kalau Allah mau memberikan kemudahan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Begitu sampai di tanah suci, langsung ke Madinah, ziarah makam Rasul, hari ke-8 pergi ke Bir Ali, salat sunat, labbaik Allahumma labbaik. Maka sejak berniat, rambut jangan gugur, bulu hidung jangan gugur, jangan pakai berjahit. Takut dalam rangka apa? Memupuk keimanan dan ketakwaan. Kalau saya yang bimbing haji di dalam bis itu, tiba-tiba yang pembimbing yang dari Makkah itu, saudara-saudara kita dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, ini lembut-lembut semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mobilnya dingin kencang, langsung saya maju, saya ambil mikrofon sini, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama di jalan itu ada yang ngajak-ngajak cerita. Si anu tuh pergi belanja, pulang belanja, saya tengok ceret kuningnya 3, beli tempat celak, beli belanja. Ini kan mau haji. Kenapa?
Karena dia takut ibadah hajinya rusak, memupuk keimanan dan ketakwaan. Sampai di kota Makkah, masuk ke hotel, saya bilang jamaah naik dulu ke atas, saya mau ngurus kunci hotel, nanti saya naik ke atas, saya urus. Baik Ustadz. Mereka pun naik ke atas, saya ngurus kunci kamar. Begitu sampai ke atas, saya tengok jamaah yang perempuan jilbabnya sudah terbuka menyendok nasi di ruang makan, sudah pakai daster. Yang laki-laki pula pakai jaket kedinginan. Saya bilang kalian melanggar larangan ihram. Jadi hukumannya gimana Pak Ustadz? Kalian bersedekah fakir miskin 90 rial. Yang mampu seekor kambing 600 rial. Yang tak mampu Pak Ustadz, fakir miskin 90 rial. Yang tak mampu lagi Pak Ustadz, kalian berdosa. Kami milih yang dosa aja lah Pak Ustadz. Ilaha illallah. True story, kisah nyata berhadapan dengan jamaah. Kenapa kamu pakai jaket? Kedinginan Pak Ustadz. Kan sudah dikasih tahu di mana sih? Ini larangan-larangan ihram, tidak boleh cabut. Nampak burung merpati banyak. Oh, di kampungnya suka memanah merpati. Ditangkapnya pula. Ini larangan-larangan ihram semua. Orang yang tidak memahami ibadah ini seperti main-main saja. Tujuannya apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan. Salat, puasa, haji, zakat. Zakat menjaga keimanan. Ada di antara bapak ibu ini yang duitnya di bank tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi amin macam-macam gak yakin. 100 juta di bank, zakatnya 2,5%. Kalau uang Anda 100 juta disimpan selama setahun, lewat 1 kali haul, 1 putaran setahun, zakatnya 2,5%. Jika uangnya 1 juta, berapakah yang mesti dikeluarkan setiap tahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura pikun. 2,5 juta beb. 2,5 juta, bayarkan ke Basnas Kabupaten Bulungan, bayarkan ke Basnas Provinsi Kalimantan Utara. Untuk apa Ustadz suruh kami bayar zakat? Saya ini duta Basnas, sampai sekarang belum diturunkan. Bayar 2,5%, 2,5 juta. Saya tidak tahu siapa yang udah bayar zakat, siapa yang belum bayar zakat. Tapi keimanan dan ketakwaan berkata dalam lubuk hati paling dalam, aku belum pernah bayar uang zakat. Orang yang tidak pernah berzakat, ini true story, kisah nyata. Datanglah petugas amil zakat ke tempat rumah orang kaya. Rumahnya 5 miliar, mobilnya 2 miliar. Kata kawan saya, Bapak, kelihatannya Bapak orangnya mampu, rumah Bapak 5 miliar, mobil Bapak 2 miliar, silakan bayar zakat ke Basnas. Apa kata dia? Mohon maaf dek, ini hutang semua. Kita nggak bisa paksa dia. Kita pun pulang ke kantor Basnas. Hari berganti, musim berubah. Hari jadi pekan, jadi bulan, bulan jadi tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tak lama dia datang ke kantor Basnas. Semuanya tersenyum, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Begitu sampai di dalam, apa kata dia? Saya mau nanya dek, ada nggak zakat untuk saya?